Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu ya anak-anak, ya. Sehat selalu, ya. Hari ini Bu Uun akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat. Kemarin kalian sudah merangkum ya dan mengetahui ya beberapa istilah yang terkait dengan pewarisan sifat. Yaitu yang pertama ada kata hibrid. Hasil persilangan antara dua individu dengan tanda beda atau disebut dengan sifat beda. Hibrid itu adalah persilangan antara dua individu. Ada monohibrid, ada dihibrid. Kalau monohibrid adalah persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda. Sedangkan kalau dihibrid adalah persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Nanti kalian bisa ketemu lagi di contoh soal. Terus kemudian yang kedua ada P, yaitu ada parental. Parental adalah induk. Ada F, yaitu filial, yaitu keturunan. Ada F1 berarti keturunan pertama, F2 berarti keturunan kedua. Ada fenotip, ya. Fenotip yaitu sifat yang kita amati, bentuk, ukuran, warna, golongan darah dan sebagainya. Contohnya aja misalnya warna rambut merah. Merah itu adalah fenotip. Rambutnya merah itu adalah fenotip. Rambutnya hitam itu adalah sifat fenotip. Ya. Yang D, genotip. Genotip adalah susunan genetik suatu individu tidak dapat diamati. Nah, genotip gennya apa? Gen ini biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf, ya. Jadi dia tidak tampak, dia membawa tapi tidak tampak. Yang E, simbol untuk suatu gen, istilah pengganti untuk faktor keturunan dikemukakan dengan sebuah huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat. Misalnya R, gen yang menyebabkan warna merah. Sedangkan R kecil, gen yang menyebabkan warna putih. Alba, dalam hal ini merah dominan terhadap putih, ya. Oleh karena itu diberi simbol dengan huruf besar. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil. Merah itu adalah dominan, huruf besar, sedang R itu adalah R kecil itu adalah resesif, yaitu dia ada tapi tidak muncul. Dominan tuh ada tapi muncul, kalau resesif itu ada tapi tidak muncul sifatnya. Genotip, suatu individu diberi simbol dengan huruf double karena individu itu umumnya diploid. Ya. Genotipnya apa? RR, genotip untuk tanaman berbunga merah, sedangkan RR ini contoh ya. Genotip untuk tanaman berbunga putih. Jadi dia itu merah itu adalah sifat beda, yaitu warna merah, warna putih. Homosigotik. Homo itu sama. Sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya R besar, R kecil, A besar. Ini adalah sama. Tidak boleh R besar dengan R kecil, tidak boleh. A besar dengan A kecil tidak boleh. Harus sama. R besar, R kecil. Ya. A besar, B besar. Ini ya. Ini adalah homosigot. Sedangkan kalau heterosigot, sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen. Ya. Misalnya R besar, R kecil, A besar, A kecil. Ini hurufnya sama, tapi jenisnya berbeda. Ada besar dan kecil, itu adalah heterosigot. Ya. Sekarang ada alel. Anggota dari sepasang gen, misalnya R, gen untuk warna bunga merah, dan R, gen untuk warna bunga putih. T, gen untuk tanaman tinggi, dan T, gen untuk tanaman rendah. R dan R satu sama lain merupakan alel, tetapi R dan T bukan alel. Alel itu adalah sepasang gen. Ya, sepasang gen itu adalah ada yang terdiri atas gen apa? Heterosigot. Ya. R besar dengan R kecil itu adalah alelalnya.
T besar dengan T kecil itu adalah alelennya. Tidak boleh memiliki huruf yang lain. Jelas ya? Nah, sekarang kita contohnya. Persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Satu sifat beda ya, itu diberi tanda dengan satu huruf ya. Monohibrid, persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda disebut persilangan monohibrid. Contohnya ini. Persilangan antara kacang ercis berbunga merah dominan ya. Dominan adalah sifat yang tampak, yang muncul, yang disimbolkan dengan huruf besar. Dengan kacang ercis berwarna putih resesif dapat dibuat sebagai berikut. P parentalnya M besar ini adalah genotipnya ya. Merah, M kecil itu adalah putih. Merah dominan terhadap putih ya. Ini fenotipnya merah. Fenotipnya M kecil adalah putih. Gamet itu adalah sel kelamin. M besar yang satu ini berasal dari ibu, ini yang satu berasal dari bapak ya. Nah, ini sama, M kecil ini berasal dari ibu, ini M kecil ini berasal dari bapak. Gametnya adalah M karena ini huruf jenis hurufnya sama yaitu M besar, sedangkan ini adalah jenis hurufnya sama juga terus dengan M kecil. Filialnya, turunan pertamanya adalah M besar, M kecil. Karena merah adalah dominan terhadap putih, ya, gen M besar merah, dominan terhadap M kecil putih, maka fenotipnya adalah merah karena ada huruf besarnya. Ya. Ini adalah monohibrid dominan penuh. Ya. Dari persilangan filial F1 didapatkan. Ya. Sekarang bagaimana dengan keturunan keduanya? Keturunan kedua adalah persilangan antara F1 dengan F1. F1-nya apa? M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Ini adalah M besar lebih dominan daripada M kecil, jadi warnanya merah. Karena ada huruf besar. Dominan disimbolkan dengan huruf besar. Ya. Gametnya, karena ini adalah jenis hurufnya lain, kita tulis M besar, M kecil, ini juga M besar, M kecil. Nah, sekarang disilangkan. Ya. Ini satu ya. M besar, ini dengan ini. Karena ini adalah dari ini bapak, ini adalah ibu. Terus kemudian kawin silang. M besar dengan M besar, ketemunya M besar dengan M besar. M besar dengan M kecil, ketemunya M besar dengan M kecil. Ini M kecil dengan M besar, ketemunya M besar, M kecil. Huruf besar ditulis pada awal. Ya. M kecil ketemu dengan M kecil, ditulis M kecil dengan M kecil. Keturunan keduanya adalah kalau kita pakai tetetan. Ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini adalah gametnya. M besar, M kecil, ini kan sama, M besar, M kecil. Tulis, ini sama ini M besar, ini sama ini M besar, M kecil, ini sama ini M besar, M kecil. Gamet M kecil, ketemu dengan gamet M kecil, jadinya M kecil, M kecil. Huruf besar, merah. Huruf besar, huruf kecil, ini adalah merah muda, ya. Ini bukan merah muda, tapi ini tetap warna merah, ya. M besar dengan M kecil itu adalah merah. Ya. Ini bukan merah muda ya, ini adalah dominan penuh ya. Dominan penuh itu adalah merah, ya sayang. Ya, ini salah ini, ya. M besar dengan M kecil itu adalah merah. Ya, M besar dengan M kecil itu adalah merah. Jadi perbandingan genotipnya M besar, jumlahnya berapa ini? 1. M besar, M kecil, jumlahnya berapa? 1, 2, 2. M kecil dengan M kecil adalah
Jumlahnya berapa? 1. Berarti perbandingan genotipnya 1, 2, 1. Ini bukan merah muda, tapi merah karena ini adalah dominan penuh. Ya, dominan penuh. M besar, ada M besar berarti dia akan muncul yaitu warna merah. Ya. Perbandingan fenotipnya adalah merah berbanding putih adalah 3:1. Ya. Nah, Mendel menyilangkan, ini perkawinan yang tadi kalian tahu. Mendel menyilangkan kacang ercis berbunga merah M besar dengan kacang ercis berbunga putih M kecil dan dihasilkan individu F1 yang seragam, yaitu satu macam genotip yaitu M besar M kecil dan satu macam fenotip berbunga merah. Ya kan, betul kan? Nih, Mendel menyilangkan ercis berbunga merah dengan ercis berbunga putih. Ya, gametnya M besar M kecil. Semua anaknya keturunan pertamanya adalah warnanya merah dengan satu fenotipnya adalah warna merah, genotipnya adalah M besar M kecil. Ya. Nih. Dan satu macam fenotip berbunga merah. Pada waktu F2 dihasilkan 3 macam genotip dengan perbandingan 25% M besar, 50% M besar M kecil, dan 25% M besar M kecil M kecil. Ini dilihat ya. Perbandingan genotipnya adalah M besar jumlahnya berapa? 1. M besar M kecil jumlahnya berapa? 2. M kecil jumlahnya 1. Kalau ini di jumlah semuanya 1/4 dikalikan 100%, yaitu 25%. Ini juga 2/4 dikalikan 100% sama dengan 50%. 1/4, 4-nya dari mana? 1 tambah 2 tambah 1. Jelas ya? Ya. Sedangkan bagaimana perbandingan fenotipnya? Merah banding putih. Ini bukan merah muda loh ya, ini merah. Karena ini adalah dominan penuh. Ya. Perbandingan fenotipnya adalah 3/4 dikalikan 100%. Jadi warna merahnya adalah 75%. Sedangkan putihnya 1/4 dikalikan 100%, yaitu berapa? 25%. Jelas dari sini untuk persilangan monel hibrid dominan penuh. Ya. Sekarang persilangan monel hibrid dengan dominan tidak penuh. Ya. Contohnya, ya, bunga pukul 4 berbunga putih adalah resesif, disilangkan dengan bunga merah yaitu dominan. Gametnya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Ini adalah merah muda. Ya. Dominan tidak penuh. Semuanya sama-sama kuat, sama-sama ingin muncul, sehingga akan memunculkan pada anaknya, ya, pada keturunan pertamanya akan memunculkan warna lain dari kedua induknya. Ya. Dari persilangan sesama filial F1 didapatkan M besar ini disilangkan lagi merah muda, disilangkan dengan merah muda dengan genotip M besar M kecil, M besar M kecil. Gametnya ini karena tidak sama ditulis 2, M besar M kecil. Ini juga M besar M kecil, ya. Maka bagaimana anaknya? M besar M kecil, ya. Untuk turunan keduanya M besar M kecil. Ini merah muda. Ini betul, ya. Ini merah muda, ini putih. Karena ini adalah sifat dominan tidak penuh, yaitu intermediate. Gennya sama-sama kuat dan ingin muncul. Ya. Perbandingan genotipnya sama M besar M kecil, M kecil. Ya, Bun kecilkan dulu, bisa terlihat nanti. Ya. Ya. Nah, ini kan terlihat. Nah, ya. Bagaimana dengan perbandingan fenotipnya? Merah dibanding merah muda berbanding putih. Merahnya berapa? 1, merah mudanya 2, putihnya 1. 1, 2, 1. Sama perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya adalah sama. Ya. Contoh persilangan monohibrid dominan tak penuh adalah persilangan antara tanaman bunga pukul 4 berbunga merah dengan tanaman bunga pukul 4 berbunga putih.
Mendel menyilangkan tanaman bunga pukul 4 berbunga merah M besar dengan putih M kecil menghasilkan individu F1 yang seragam, yaitu satu macam genotip M besar M kecil dan satu macam fenotip berbunga merah muda. Pada individu F2 dihasilkan 3 macam genotip dengan perbandingan 25%, 50% dan 25% atau 1-2-1. Dan 3 macam fenotip dengan perbandingan 25% bunga merah, 50% bunga merah muda, dan 25% bunga putih atau merah. Merah muda, putih, 1-2-1. Pada individu F2 ini yang berfenotip merah dan putih selalu homozigot, yaitu M besar M kecil dan M kecil M kecil. Sebaliknya, apabila salah satu induknya mempunyai sifat dominan tak penuh intermediat, maka persilangan individu sesama F1 akan menghasilkan 3 macam genotip dan 3 macam fenotip. Contohnya persilangan monohibrid dominan penuh terjadi pada persilangan antara kacang F berbunga merah dengan kacang F berbunga putih. Nah, anak-anak ya, kalian sudah belajar tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, yaitu yaitu kacang F yang disilangkan oleh Mendel ya. Kalau pada monohibrid dominan penuh ya, perbandingan fenotipnya ya untuk turunan keduanya dominan penuh yaitu berapa? Fenotipnya 3:1, yaitu merah berbanding putih. Kalau genotipnya 1-2-1, yaitu M besar M besar, M kecil M kecil, M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sedangkan dominan tak penuh yang disebut dengan intermediate, ya, anak atau keturunan pertamanya itu sifatnya lain dengan induknya. Perbandingannya berapa perbandingan fenotipnya? Yaitu 1-2-1. Merah, merah muda, putih. Sedangkan perbandingan genotipnya juga 1-2-1. Ya. Dari sini Bu harap kalian mengerti. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas yang ada di sini. Nah, bikin persilangan seperti dengan contoh di atas ya. Persilangan antara etnis batang tinggi, galur murni. Di sini ada kata galur murni. Galur murni itu berarti dia bersifat homozigot ya. Genotipnya adalah sama. Kalau dia besar semua, kalau kecil semua hurufnya. Dengan etnis batang kerdil galur murni ya. Menghasilkan F2 semuanya etnis batang tinggi. Berarti ini memiliki berapa sifat beda? Yaitu satu sifat beda, yaitu batang besar, tinggi dan kecilnya batang ya. Satu sifat beda, berarti ini adalah persilangan monohibrid ya. Yang kedua, pada bunga pukul 4 terdapat jenis yang berbunga merah, merah muda, dan putih. Kalau ini ada kata merah muda lain dengan induknya, ini adalah intermediate, yaitu dominan tidak penuh. Merah merupakan sifat dominan tak penuh. Gen untuk warna merah dilambangkan M besar dan untuk warna putih dilambangkan M kecil. Nah, ini kalian kerjakan ya. Nah, yang ketiga, persilangan antara sapi berbulu merah, R besar, R besar, dan sapi berbulu putih, R kecil, ya, menurunkan sapi berbulu ruam atau putih, ya, kekuningan dengan percikan putih. Ya. Ini adalah intermediate juga, karena lain dengan induknya, keturunannya. Keturunan pertamanya itu lain dengan induknya. Ini sama, ini adalah intermediate, gennya sama-sama kuat ya. Coba kalian kerjakan 1, 2, 3. Ya, di buku catatan kalian nanti akan Bu Uun panggil di grup WA nomor absen. Kalian siap-siap ya. Ya. Coba dengan penjelasan ini semoga kalian mengerti ya. Ya. Bu Uun akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.